Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara tahu hari ini adalah hari yang ke-30. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Dari Senin sampai Jumat. Nah saudara, kemarin kita masih berbicara merenungkan mengenai apa yang Elia lakukan. Saya akan teruskan sedikit mengenai bagaimana Elia bisa menantikan Tuhan. Padahal dia sedang menghadapi suatu krisis, boleh dibilang kan. Nah jadi kita tahu Elia sudah ada di Bruk Cerit. Dan dia sudah berbulan-bulan di sana. Sekarang saudara-saudara, kalau kita lihat, dia menyaksikan sendiri bahwa air di sungai Kerit itu makin hari makin habis. Ya, yang pada waktu dia baru datang mungkin air itu deras di dalam sungai itu. Tetapi kemudian sekarang sudah mungkin cuma trickle air sedikit sekali. Nah di sini saudara, boleh dibilang dia menghadapi krisis. Nah tetapi yang kita mau pelajari dari Elia tidak panik. Elia tidak langsung mencari jalan sendiri bagaimana caranya mendapatkan air. Tidak saudara. Elia tetap duduk di situ. Dan saudara, saya tahu Elia pada saat itu yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan beserta dengan dia setiap hari. Bagaimana dia tahu saudara? Karena dia melihat bagaimana burung gagak selalu datang. Burung gagak datang pada pagi hari, datang pada petang hari, membawa roti, membawa daging. Saudara. Ini adalah bukti daripada kehadiran Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah menyangkali. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Tuhan katakan, Tuhan dengan setia menyediakan makanan buat Elia dan masih ada air, walaupun sedikit. Nah, sekarang saudara, lalu kita melihat Elia, dia memulai perjalanan ini, ya urusan dia dengan Ahab dan sebagainya itu, dia memulainya dengan berada di hadirat Tuhan. Kita sedang berbicara, belajar mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita lihat, Elia ada di hadirat Tuhan pada waktu dia mendengar perintah Tuhan untuk pergi ke Ahab. Saya berikan pada waktu itu di dalam ayat 1, dia di hadirat Tuhan. Berarti apa yang dia lakukan ke Ahab itu, dia mendapat perintah dari Tuhan. Ya, jadi dia memulai perjalanan ini dari Tuhan, dengan Tuhan, menurut perintah Tuhan. Nah, selesai satu tugas, dia kembali lagi mendengarkan Tuhan. Tuhan suruh dia pergi ke sungai Kerit, bersembunyi di sana. Dia lakukan itu. Nah sekarang dia sampai di dalam satu saat di mana dia kehabisan air, dia tidak kemana-mana, saudara. Dia tetap ada di hadirat Tuhan. Ini yang kita perlu belajar. Karena saudara, kebanyakan manusia, saudara, orang Kristen, saya tidak berkata orang yang tidak kenal Tuhan. Biarpun orang Kristen, banyak kali pada waktu kita bertindak mula-mula, mungkin kita karena berdoa, kita dapat inspiration dari Tuhan, kemudian kita berjalan. Ya, langkah pertama benar bersama dengan Tuhan. Nah, setelah kita melangkah dengan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, ada dua kemungkinan. Bisa apa yang kita lakukan ini berhasil, sukses, atau bisa gagal. Ya, saya lihat kemarin saya kasih contoh bagaimana si Paulus. Ya, Paulus disuruh oleh Tuhan pergi. Tapi kenyataannya dia mengalami penderitaan di sana. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita, pada waktu kita melangkah seperti yang Tuhan suruh, yang sudah Tuhan suruh, bisa kita sukses, bisa kita juga ada kejadian kita mengalami mungkin kegagalan. Nah, biasanya manusia itu baik dia mengalami kesuksesan atau kegagalan, dua-duanya seringkali mereka kemudian jalan sendiri, saudara. Pada orang yang mengalami kesuksesan menjadi sombong dan dia berkata punya confident kepada diri sendiri, kalau gini saya bisa jalan sendiri sekarang. Dan dia meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan di dalam arti kata bukannya meninggalkan Tuhan tidak menjadi orang Kristen lagi, bukan. Meninggalkan jalan yang Tuhan tentukan. Jadi dia ambil jalan sendiri gitu. Demikian juga orang yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya, bisa dia kecewa, akhirnya dia panik dan dia cari jalan sendiri juga. Nah, jadi kebanyakan orang-orang
tidak setia pada Tuhan dari langkah ke langkah. Baik dia sukses maupun dia mengalami kegagalan, kemudian dia jalan sendiri. Nah, saudara, mengapa manusia itu demikian? Karena ini adalah bukti daripada kejatuhan manusia. Pada waktu saudara masih ingat, pada waktu iblis datang kepada manusia, iblis datang dengan tipuan. Tujuan iblis hanya satu, yaitu supaya manusia jangan bergantung kepada Tuhan. Dia berkata begini, kalau engkau makan buah ini, engkau akan menjadi seperti Tuhan. Engkau akan tahu yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain dia berkata, engkau tidak akan butuh Tuhan. Kamu bisa mutusin semua sendiri. Nah, dari kejatuhan manusia itu sampai sekarang saudara, manusia selalu punya keinginan, kecondongan untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi setiap kali dia menghadapi sesuatu, mula-mula mungkin dia doa-doa tanya Tuhan. Tapi begitu dia jalan, saudara, mengalami apa? Baik kesuksesan maupun kegagalan, langsung dia cari jalan sendiri. Karena sudah ada kecondongan di dalam diri manusia mau mengatur dirinya sendiri. Nah, yang kita belajar dari Elia adalah Elia tidak menjadi panik melihat air habis. Dia juga tidak mau mendahului Tuhan. Dia tetap menunggu di situ. Dia tahu hadirat Tuhan ada bersama dengan dia karena dia menyaksikan burung gagak datang setiap pagi dan setiap petang. Itu adalah penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, dia duduk di situ nantikan Tuhan, direction selanjutnya apa yang harus dia lakukan. Nah, saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita harus belajar menantikan Tuhan. Jangan kita mengambil cara kita sendiri, tetapi tunggulah Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, saudara semua tahu, firman ini berkata begini, They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, Tuhan berkata agar kita menanti-nantikan Tuhan dari ayat ini. Sebab Tuhan katakan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan akan membawa kita ke tempat yang tinggi. Seperti Raja Wali dibawa ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat keadaan kita dari perspektif Tuhan. Dari tempat yang tinggi. Nah, saudara, manusia itu hanya bisa melihat secara horizontal point of view, ya. Dan penglihatan manusia itu terbatas, saudara. Misalnya, saudara sedang berjalan di padang gurun dan saudara sedang kehausan, kehabisan air. Saudara cari air ke sana sini. Saudara hanya bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kan? Nah, saudara cari air, nggak ada air. Di depan sana ada gunung. Nah, saudara lihat, waduh, gunung lagi di sana. Bagaimana saya bisa mati kehausan? Nah, kita lagi bingung. Tetapi saudara, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik gunung karena pandangan horizontal kita itu terbatas, limited. Nah, saudara-saudara, Tuhan berkata, kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan membawa kamu seperti Raja Wali, naik terbang tinggi. Untuk kita bisa dari tempat atas, bisa melihat keadaan kita dari sudut vertikal. Dan kita bisa melihat apa yang ada di balik gunung sana, saudara. Dari pandangan Tuhan, kita akan bisa melihat ternyata di balik gunung sana ada sungai yang deras, ada sungai yang penuh dengan air. Kita tidak bisa melihat dari pandangan horizontal. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Sebab kata Tuhan, they that wait upon the Lord, menanti-nantikan Tuhan. Kamu akan terbang seperti Raja Wali. Kamu akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang tinggi. Dari tempat ketinggian kamu akan bisa melihat apa yang ada di balik gunung sana. Apa yang ada di balik halangan yang saudara sedang hadapi. Apa?
Dan Tuhan akan tunjukkan itu. Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa di balik sana, di balik gunung itu ada sungai, ada air yang bening, yang jernih. Saudara, kita punya semangat. Oke, Tuhan, ayo Tuhan, berikan kekuatan saya untuk saya melewati gunung itu. Dan saya bisa sampai kepada air yang banyak itu. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, menanti-nantikan Tuhan itu berarti kalau seperti yang Elia ini lakukan, dia ada di bawah pemerintahan Tuhan yang Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Elia ada di bawah pemerintahan Tuhan. Dia melangkah. The next langkah Tuhan beritahukan. The next langkah Tuhan juga akan beritahukan. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, sekarang bersiaplah Elia. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, kata Tuhan, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara lihat di sini. Sekarang baru Elia dapat perintah dari Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Sarfat itu daerah Sidon. Sarfat itu tempat, bukan di tempat orang Israel, saudara. Bukan di daerah Israel, tetapi daerah lain. Nah saudara, Tuhan punya strategi yang kita nggak tahu. Kalau seumpama Elia pakai caranya sendiri, dia mungkin akan berjalan ke sana ke sini, ke tempat yang salah. Tetapi dengan pimpinan Tuhan, saudara, Elia sampai di Sidon. Saudara tahu, di dalam Lukas pasal 4, ayat 26, 25 dan 26, Tuhan Yesus berkata begini, dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bala kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Salah seorang dari mereka itu siapa? Dari janda-janda Israel. Bukan, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Jadi saudara, Tuhan punya strategi yang kita tidak akan pernah tahu. Tuhan tahu mungkin Ahab sudah pergi ke Sarfat, sudah mencari Elia, tidak ada. Nah sekarang, this is the time Tuhan membawa Elia ke Sarfat. Karena pada saat itu Ahab sedang mencari Elia kemana-mana, saudara, untuk dibunuh. Jadi saudara, pelajaran hari ini, marilah kita biasakan diri kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara sekarang ada di dalam situasi yang seperti ini, di mana saudara nggak bisa pergi kemana-mana. Pakailah waktu-waktu ini, saudara. Jangan untuk lihat TV, jangan untuk melakukan hal yang males-malesan, tapi pakai waktu ini untuk belajar menanti-nantikan Tuhan, belajar untuk sensitif kepada Tuhan, belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dari firman-Nya, pelajari. Sehingga nanti kalau kita sudah bekerja lagi, saudara, kita bisa di dalam kita bekerja pun kita bisa mendengarkan direction dari Tuhan. Karena kita sudah terbiasa. Pada saat ini mungkin masih ada waktu berapa minggu lagi kita di rumah. Pakailah waktu ini untuk belajar sensitif kepada pimpinan Tuhan. Sehingga saudara kita akan makin maju di dalam Tuhan. Kalau ada ayat yang saudara mau hafalkan, mau pelajari lagi, Yesaya 40 ayat 31. Lukas pasal 4 ayat 25-26. Renungkan ini sampai bertemu lagi hari Senin.